Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kelima adalah mengenal tanda isim. Ya. Jadi setelah kita belajar tentang jenis kata, itu ada 3, isim, fi'il, huruf, ya. Maka kita harus tahu, ya, harus tahu apa yang membedakan salah satu dari yang lainnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang ciri-ciri yang apabila kita mendapatkan ciri-ciri tersebut ada pada sebuah lafaz, maka lafaz tersebut sudah bisa dipastikan yang merupakan isim, bukan fi'il, bukan huruf, ya, atau fi'il bukan isim, bukan huruf, atau huruf, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang isimnya saja. Ini mengenal tanda isim. Baik. Perhatikan, ulama nahwu menyebutkan ada beberapa tanda isim yang dengan tanda-tanda tersebut kita dapat membedakan antara isim dengan selainnya, ya. Dan dikarenakan buku ini penyusun tujukan untuk para pemula, perhatikan ya, untuk para pemula, maka dalam kesempatan ini penyusun hanya akan menyebutkan 3 tanda saja. Oleh karena itu, ya, nanti jangan dikatakan ini kan ciri-ciri isim kan lebih dari 3. Nah, ya. Taib. Buku ini sekali lagi saya maksudkan untuk pemula. Ya, saya maksudkan untuk apa? Pemula. Ya. Tanda isim di sini ada 3. Ya. Yang pertama tanwin, ya. Yang kedua alif lam, dan yang ketiga didahului dengan huruf jar, ya. Jadi yang pertama tanwin, yang kedua alif lam, dan yang ketiga didahului dengan huruf jar. Saya akan jelaskan di papan tulis. Perhatikan ikhwati fillah bahwa isim, ya, ismun, bahasa Arabnya ismun, ya, ismun. Nah, itu ada ciri-cirinya, ya. Nah, kita akan bahas alamatu al-ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim ada 3. Yang pertama, ya, tanwin. Lihat, tanwin. Ya, ini tanwin fathah, ini tanwin kasroh, ini tanwin dhammah. Kalau dulu waktu kecil saya diajari sama guru, ya, di kampung. Kalau ini namanya tanwan, yang ini namanya tanwan, ini tanwin, ini tanwun. Ya, sebenarnya ini semua namanya tanwin. Ini semua namanya tanwin. Nah, kalau ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang huruf akhirnya bertanwin, maka itu isim, bukan fi'il, bukan huruf. Ya, contohnya, lihat, contohnya qalamun. Qalamun, ya, qalamun artinya apa? Pena. Lihat, qalamun. Qalam berarti apa? Isim. Karena apa? Karena bertanwin, ya. Atau qalaman, ya, atau qalamin, ya. Tapi kita untuk mudah satu saja contohnya, ya, qalamun saja, ya. Lihat, ini isim karena tanwin. Yang kedua adalah didahului dengan alif lam. Didahului dengan apa? Alif lam. Didahului dengan alif lam. Kalau ada isim kemasukan alif lam, maka dia, ya,
disebut kalau ada sebuah lafaz dimasuki alif lam maka itu adalah isim. Contoh qalam ya. Lihat alif lam dengan qalam. Lihat. Alif lam dengan qalam ya. Itu sama dengan lihat al-qalamu. Al-qalamu. Perhatikan alif lam plus qalamun. Maka al-qalamu. Lihat. Antara tanwin dengan alif lam tidak bisa bersatu. Kalau misalkan sudah dikasih alif lam, maka akhirnya dengan u, al-qalamu. Ya, bukan al-qalamun, tapi apa? Al-qalamu. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong al-qalamun, itu salah. Al-baitun itu salah. Ya, karena sudah ada alif lam. Sekali lagi, antara alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Ya. Kemudian yang ketiga, didahului dengan huruf jar. Didahului atau dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar ya disebutkan oleh ulama ada sekitar 14 ya. Kalau di Jurumiyah disebutkan 9 dengan huruf qasamnya jadi lebih ya. Taib. Huruf jar contohnya bi misalkan ya. Bi. Bi artinya apa? Dengan. Nah, kolam ya. Kolam dimasuki huruf ba. Bi-nya di sini ya. Bi plus al-qalam. Lihat. Maka jadi apa? Bi-nya masuk bi ya. Kemudian al-qalami. Bil qalami. Jadi kasrah. Bil qalami ya. Jadi kalau ada sebuah lafaz bertanwin, maka ini isim, bukan fiil, bukan huruf. Kalau ada alif lam, maka isim, bukan fiil, bukan huruf. Kalau kemasukan huruf jar, maka dia isim, bukan fiil, bukan huruf. Nah, sekarang kita perhatikan buku yang ada di depan kita ini supaya tambah paham ya. Supaya tambah paham. Ada 3 tanda isim. Yang pertama tanwin ya. Contohnya ma'hadun, pesantren. Madrasatun, sekolah. Ghurfatun, kamar. Masjidun, masjid. Qalamun, pena. Jadi un semua tuh. Ghurfatun, ma'hadun, madrasatun, masjidun. Itu dia ciri isim. Kemudian contoh yang kedua adalah kemasukan alif lam. Lihat. Ma'hadun dimasuki alif lam jadi al-ma'hadu. Bukan dun ya, tapi al-ma'hadu. Madrasatun kemasukan alif lam jadi al-madrasatu. Lihat. Ghurfatun al-ghurfatu. Masjidun al-masjidu. Qalamun al-qalamu. Ya, qalamun al-qalamu ya. Nah, tugas bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwah sekalian yang belajar adalah memperhatikan contoh-contoh ini ya. Perhatikan 5 contoh di atas. Ketika isim yang bertanwin didahului alif lam, maka isim itu tidak bertanwin lagi, melainkan akhir dari isim tersebut berharokat dhammah ya. Adapun cara membaca isim yang diawali alif lam ketika berada di awal kalimat selalu dibaca fathah ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, lihat ciri-ciri isim yang ketiga adalah didahului dengan huruf jar ya. Ketika huruf
huruf jar adalah huruf yang menjadikan harokat akhir dari isim menjadi kasroh atau tanwin kasroh. Ini sementara ya, supaya mudah ini, walaupun nanti ada niyabah ya, dalam ilmu nahu ada ini niyabah, ada tanda yang lain ya, ada iya sama fathah ya. Nah, tapi itu nanti belajar di nahu ya, kalau kita masih dasar nih ya. Baik. Di antara huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba'u, wal kaf, wal lam, sebagaimana disebutkan di Jurmiyah ya. Nah, itu contoh isimnya min, contoh bukan isim, fi'il, huruf ya. Min, ila, an, ya, min dari artinya kan, ila ke, an dari, ala di atas, ka seperti, li milik, bi dengan, fi di dalam ya. Contohnya minal madrasati ya, ila suqi, an Muhammadin, alal maktabi, kal qamari, li Zaidin, bil qalami, fil baiti. Nah, al madrasah itu isim karena apa? Ada alif lam, kemudian kemasukan huruf jar. As-suq itu isim karena ada alif lam, as-suq, as-suq, kemasukan dan kemasukan huruf jar. Muhammad itu isim karena apa? Ada tanwin, Muhammadin, dan sebelumnya huruf jar, dan seterusnya ya. Ini apa namanya, pelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala ya, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke apa namanya, latihan-latihannya ya, dan saya akan ngulang kembali sebentar, nanti kita masuk ke latihan ya, latihan dari apa yang ada di halaman 30 sampai 31. Ini saja barangkali yang kita bahas. Saya minta maaf atas banyak kekurangan, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala pada kita semua dan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.